Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberi animasi dan nama rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka, diluncurkan oleh Kortim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Jaringan P mampu memproses 70.000 transaksi per detik dengan kecepatan transfer global 3 hingga 5 detik. Informasi tentang kemampuan pemrosesan jaringan Pi sangat mengesankan. Menurut pernyataan tim teknis Pi, jaringan Pi dapat menangani 70.000 transaksi per detik dan kecepatan transfer globalnya antara 3-5 detik. Ini menunjukkan bahwa jaringan Pi memiliki kapasitas untuk menangani sejumlah besar transaksi per detik dan memungkinkan transfer global yang cepat. Selama fase pengujian transisi ke mainnet, rantai Pi dapat beroperasi secara independen dari server inti dan dikelola oleh node. Hal ini memungkinkan jaringan Pi mencapai kecepatan pemrosesan yang luar biasa, diukur dengan tingkat TPS transaksi per detik hingga 70.000 transaksi per detik, dan volume transaksi harian dapat melebihi 1 miliar. Salah satu fitur berbeda dari jaringan Pi adalah kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan transfer global 3,5 detik, pengguna dapat melakukan transaksi dan mentransfer cryptocurrency dengan cepat dan efisien. Ini menciptakan pengalaman yang nyaman dan fleksibel bagi pengguna jaringan Pi, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mentransfer dana dari satu dompet DAPP seluler ke dompet lainnya dengan cepat dan nyaman. Kemampuan dan potensi kecepatan pemrosesan jaringan Pi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong pengembangan ekosistem Pi di masa mendatang. Jadi informasi dari crypto token ini rekan-rekan yang luar biasa, bahwasanya jaringan Pi ini mempunyai kecepatan yang luar biasa. Keistimewaan dan kelebihan dari jaringan Pi atau koin Pi ini adalah bisa memproses transaksi 70.000 transaksi per detik, atau katakanlah dengan kecepatan 3 hingga 5 detik bisa memproses 70.000 transaksi. Ini luar biasa rekan-rekan ya. Ini keistimewaan dari jaringan Pi dan jarang dimiliki oleh cryptocurrency yang lain. Keistimewaan ini luar biasa, dimana nanti untuk yang akan datang mungkin akan lebih disempurnakan oleh Kortim, di mana bulan Agustus ini ada informasi bahwasanya ada fitur-fitur baru yang akan diluncurkan oleh Kortim. Mudah-mudahan bisa mempermudah kita dalam mengoperasikan jaringan Pi di dalam Pi browser atau fitur-fitur yang ada dalam Pi browser, dan mudah-mudahan fitur-fitur baru itu bermanfaat buat kita semuanya untuk kita bisa bertransaksi atau katakanlah bisa barter atau berbelanja di dalam platform yang sudah bermitra dengan Pi Network. Di dalam Pi browser ini lebih mudah. Nah, ini mudah-mudahan lagi di dalam bulan Agustus ini tesnet ekosistem segera selesai, dan juga uji coba semua fitur baru akan juga cepat selesai, di mana harapan kita ketika tesnet ekosistem dan fitur-fitur baru sudah disempurnakan, kemungkinan besar adalah kita tinggal menunggu kapan penetapan nilai dan kapan open mainnet akan dimulai, seperti itu. Kepentingan atau pentingnya di fitur-fitur baru yang akan dimunculkan oleh Kortim ini adalah menunjang kesuksesan ekosistem jaringan Pi, di mana enclosed mainnet ini harus disukseskan lebih dahulu sebelum open mainnet akan dimulai, karena kesuksesan open mainnet adalah menentukan atau penentu di mana open mainnet akan dimulai. Ketika enclosed mainnet masih belum sukses atau belum sempurna, maka open mainnet juga masih belum bisa dilakukan rekan-rekan ya. Kita berdoa dengan pengujian transisi mainnet ini, rantai Pi dapat beroperasi secara independen dari server inti dan dikelola oleh node. Jadi di sini
Intinya bahwasanya di dalam fase enclosed mainnet ini adalah uji coba testnet ekosistem dan juga penyempurnaan sistem, di mana kesempurnaan sistem di dalam enclosed mainnet ini penentu untuk dimulainya open mainnet dan juga ditetapkannya nilai koin Pi. Ketika semua fitur yang sudah dimunculkan oleh core team ini sempurna dan dirasa sudah baik, maka tidak akan lama maka open mainnet itu akan segera dimulai. Berlanjut ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Berita terbaru para perintis yang terhormat. Berteriaklah kepada kerabat, tetangga, teman, semua orang yang Anda kenal. Jaringan Pi akan hadir Agustus ini dengan kejutan besar sesuai dengan statement dari core team. Jadi di sini mungkin informasi kejutan atau surprise dari core team di bulan Agustus adalah munculnya fitur-fitur baru, dan mudah-mudahan fitur-fitur baru itu bermanfaat buat kita dan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Mungkin salah satu harapan kita ya, yaitu penetapan nilai atau kapan jadwal open mainnet akan dimulai akan di statementkan. Tapi yang jelas dengan fitur-fitur baru yang dimunculkan di bulan Agustus itu adalah bentuk penyempurnaan sistem untuk mensukseskan enclosed mainnet ini rekan-rekan. Karena kunci open mainnet dimulai adalah ketika enclosed mainnet ini sukses. Jadi ketika enclosed mainnet ini sukses, maka open mainnet bisa dimulai. Jadi penyempurnaan sistem dan munculnya fitur-fitur baru ini adalah tujuannya untuk mensukseskan enclosed mainnet dan testnet ekosistem, juga pengujian sistem dan fitur-fitur yang baru. Ketika semua itu sudah dirasa baik dan sempurna oleh core team, maka open mainnet akan bisa dimulai dan bisa diluncurkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi memang informasi yang luar biasa ini kita berharap bisa menjadi harapan kita bisa terwujud di bulan Agustus. Minimal ada fitur baru yang bermanfaat dan minimal testnet ekosistem ini bisa sukses, dan juga enclosed mainnet ini juga bisa sukses dan segera bisa kita tinggalkan. Karena ketika enclosed mainnet ini sudah sukses dan kita tinggalkan, berarti kita sudah menuju ke pintu open mainnet dan penetapan nilai. Jadi hanya seperti itu ya. Tinggal satu langkah, kita bersabar dulu, di mana enclosed mainnet ini tinggal menghitung waktu untuk berlalu dan tinggal menghitung waktu juga kita menuju ke fase yang kita harapkan, yaitu fase open mainnet dan penetapan nilai. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cara berbelanja di Epimall. Coba rekan-rekan simak informasi ini ya. Rekan-rekan bisa klik di sini. Ini ada garis 3, bisa diklik. Di sini ada tulisan banyak macam-macam produk yang bisa dipilih ya rekan-rekan ya. Bisa dipilih di sini. Mulai dari listrik, konsumen, pakaian, ramah taman, dapur, kesehatan dan lain-lainnya. Di sini juga ada belasan dan jam tangan, juga komputer dan teknologi. Jadi di sini kayak HP ini dibanderol dengan harga 322,5074 sekian pi. Yaitu katakanlah 366 pi. Jadi di sini bisa langsung dimasukkan keranjang, di sini bisa dibeli ya dari Spark Techno 10C. Jadi di sini Epimall sudah buka toko, sudah menjual produknya berupa HP dan lain-lainnya di sini ya. Selain HP juga banyak yang lainnya juga rekan-rekan yang bisa dilihat di sini ya. Ini juga ada produk-produk yang lain. Jadi seperti HP ada, terus semacam sandal juga ada dan lain sebagainya, seharga 75 pi. Jadi produk-produknya sudah ada di sini semuanya, sudah bisa dibelanja ya, sudah bisa dibarter dengan koin Pi di Epimall. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau masuk, klik dulu di sini. Nah, setelah itu nanti buka dashboardnya. Nah, maka akan muncul seperti ini rekan-rekan. Nah,
muncul seperti ini. Terus kita nanti bisa minta pesanan, katakanlah kita menuju ke toko ya, menuju ke toko kita belanja, kita pilih-pilih di sini misalkan kayak kesehatan dan kecantikan. Nah, nanti kita bisa pilih-pilih produk di sini. Nah, di sini ada banyak produk yang ada di Epimall yang bisa dibarter dengan koin Pi. Jadi seperti itu. Oke lah, terima kasih ya. Coba dipraktekkan rekan-rekan ya. Login dulu, baru nanti bisa langsung barter belanja di Epimall. Terima kasih.